rahimahullahu ta'ala. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-insanu, bermula manusia, ta'lu, itu naik atau tinggi, darajatuhu, oleh derajatnya, indallahi, bagi Allah, bihasabi sabrihi, dengan perhitungan sabarnya. Atasnya. Nah, jadi seorang sejauh mana tingkat kesabaran dia, maka sejauh itulah dia diangkat derajatnya oleh Allah. Sabar ada 3. Satu apa? As-sabru anil muharramat, sabar dari perkara-perkara yang haram, yang dimaksud untuk ditinggalkan. Yang kedua, as-sabru 'alal wajibat, sabar atas mengerjakan kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibat, sabar di atas musibah. Yang paling berat itu nomor 1, yaitu as-sabru 'anil muharramat, sabar untuk tidak mengerjakan barang-barang yang diharamkan. Paling berat dari 3 macam bentuk kesabaran ini, yang paling berat ini, as-sabru 'anil muharramat. Nah, seorang sejauh di mana ia melaksanakan atau mempraktikkan sabar dengan 3 macam ini, maka setinggi itu pula Allah mengangkat derajatnya. Karena di dalamnya adalah terdapat apa? Asasut taqwa, fondasi takwa, yaitu mengerjakan kewajiban dan meninggalkan barang-barang yang diharamkan. Nah, maka sejauh kesabaran dia miliki, dia praktikan, setinggi itu pula ketinggian derajatnya. Wa qala radhiyallahu anhu, man ahabbahu Allah ta'ala, man, siapa orang, ahabbahu, mencintai akan dia, man, Allahu, oleh Allah Ta'ala, min ibadihi, dari para hambanya, min insin, dari manusia, wa jinnin, dan jin, yuksiru atau yukassiru, memperbanyak oleh Allah, alaihi, atasnya, ibadihi, atasnya hambanya tersebut, baik dari bangsa manusia dan jin, al-masaibad dunyawiyyata, akan musibah-musibah dunyawi, wa yahmihi, dan menjaga oleh Allah akan dia, min masaibid din, dari musibah-musibah agama. Nah, maka musibah duniawi itu sebenarnya memiliki faedah atau hikmah yang sangat besar. Asal seseorang sabar dalam menghadapinya, maka itu meninggikan derajatnya. Dan orang-orang saleh yang bertakwa, mereka adalah orang yang paling banyak musibahnya dalam urusan dunia. Paling banyak musibahnya. Demikian disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, asyaddun nasi
bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Paling beratnya musibah yang didapati atau ditimpakan terhadap manusia ini adalah musibah yang ditimpakan atau bala yang ditimpakan kepada para nabi. Para nabi itu banyak yang dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, lain banyak yang dibunuh oleh kaumnya. Diingkari, didustakan, dibunuh. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Kaumnya masing-masing ada yang mendustakan, bahkan sampai ada yang membunuh para nabi tersebut. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang seperti mereka ke bawahnya. Yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Setiap orang diberi bala, ujian, musibah sesuai tingkatan kekuatan agamanya, tingkatan keteguhan dia dalam memegang ajaran agamanya. Nah, begitu. Nah, maka musibah dunia ini, apapun yang didapati oleh seseorang terhadap seorang mukmin yang dimaksud, maka itu manfaatnya besar. Asal dia sabar di dalamnya, maka ia diangkat derajatnya oleh Allah. Dan orang mukmin seperti ini justru oleh Allah dipelihara daripada musibah pada agamanya. Musibah pada agama seperti apa? Ya, seperti meninggalkan kewajiban, mengerjakan barang-barang yang haram. Itu namanya musibah pada agama. Nah, di zaman sekarang orang justru banyak yang terkena musibah dalam urusan agama. Dalam urusan dunianya dia sejahtera. Dia apa? Dia dalam kesenangan. Seakan malah tidak ada musibah dalam urusan dunianya. Tapi dalam urusan agama banyak yang kena musibah di zaman kita sekarang. Malas ngaji itu dah musibah dalam agama, Mujang. Semula rajin mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, kemudian apa? Menurun, kena musibah namanya. Apalagi kalau sampai menyangkut barang haram dikerjakan atau barang wajib ditinggalkan, besar itu musibahnya dalam urusan agama itu. Masya Allah, begitu. Jadi para nabi itu justru adalah orang-orang yang sangat besar ujiannya, sangat besar ujiannya. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari, alladhi yafqidu insanan ya'izzu alaihi. Alladhi bermula seorang yang yafqidu kehilangan, insanan akan seseorang, ya'izzu yang diagungkan oleh dia, alaihi atasnya, alladhi maksudnya orang yang sangat disayangi, orang yang sangat dimuliakan olehnya, disayangi olehnya, tiba-tiba misalkan meninggal. Misalkan contohnya di sini abahu, seperti ayahnya, au ummahu atau ibunya, au akhahu atau saudaranya, au ukhtahu atau saudarinya, au zawjatahu atau istrinya,
Au nahwa dzalika, atau seumpama demikian itu, motornya ngilang. Misalkan apa lagi kira-kira? Iya, dia punya hak diambil oleh orang lain secara zalim, kehilangan apa yang dia miliki atau apa yang dia senangi atau apa yang dia cintai. Wasabara, maka sabar dia. Wahtasaba al-ajra, wahtasaba, dan berharap oleh dia al-ajra, akan pahala, alallahi, kepada Allah, fajazauhu, maka balasannya itu orang al-jannata, surga, akan surga. Fajazauhu al-jannah, surga. Dijanjikan oleh Allah surga baginya. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dalam Al-Qur'an disebutkan demikian terkait orang-orang apa? Yang orang-orang soleh tinggi derajatnya. Mereka bersabar ketika mereka apa? Dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Nah, termasuk misalkan di sini orang yang ditinggal wafat oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh pasangannya, atau kehilangan apa yang dia milikinya. Dia sabar atas itu dengan dasar supaya mendapatkan pahala dari Allah, maka ini orang dibalas oleh Allah dengan surga. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, man akhadha biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang mengambil dengan sabda Rasulullah, artinya mempraktikkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah. Ini sabda Nabi begitu. Jadi ada seorang sahabat datang minta wasiat atau nasihat kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, awsini, berilah wasiat kepadaku. Maka diberi wasiat oleh Rasulullah. Apa katanya? La taghdab, janganlah engkau marah. Sampai 3 kali minta wasiat, dan setiap permintaannya itu dijawab oleh Rasulullah dengan kata la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, siapa orang yang mempraktikkan apa yang menjadi wasiat dari Rasulullah ini, famalaka nafsahu, maka menguasai oleh dia nafsahu, akan dirinya, indal ghadabi, ketika marah, salima minal mahaliki, maka selamat dia dari segala kebinasaan atau kerusakan. Salima min mahalikid dunya, selamat oleh dia dari mara bahaya. Nah, kerusakan atau mara bahaya. Selamat oleh dia min mahalikid dunya, dari mara bahaya dunia, wa min mahalikil akhirati, dan dari mara bahaya akhirat. Masya Allah. Jadi manfaatnya besar itu. Karena itu diperintah ketika seorang dia marah, maka dia apa? Menahan amarahnya itu. Jangan kemudian ditumpahkan, dan kemudian apa? Misalkan dikeluarkan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, sehingga keluar darinya caci maki atau perilakunya jadi buruk misalkan, karena ada rasa amarah pada dirinya. Nah, ini buruk, ini begitu itu.
Orang mukmin saleh yang tinggi derajatnya itu sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wal kaziminal ghaiz. Wal kazimina al-ghaiz. Orang-orang yang apa? Menyembunyikan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang beri maaf kepada orang lain. Memberi maaf kepada orang lain. Walaupun dia punya hak misalkan untuk membalas kesalahan orang, tapi dia memilih memaafkan mereka. Nah, ini istimewa. Istimewa ya. Nah, orang semacam ini maka dia akan selamat dari apa? Dari mara bahaya dunia, juga akan selamat dari mara bahaya akhirat. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-muslimu, bermula seorang muslim, lahu, baginya al-muslim, ajrun, pahala, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, yuhzinuhu, yang menjadikan sedih oleh kullu syai' akan dia al-muslim. Jadi setiap seorang muslim tertimpa perkara yang menyedihkan baginya, maka itu menjadi pahala baginya. Dengan catatan sabar itu tadi. Apapun sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya, maka itu menjadi pahala bagi dirinya. Ala kulli maradin, atas setiap penyakit. Misalkan dia kena penyakit, kena sakit, kalau dia sabar dalam sakitnya itu, maka itu menjadi pahala baginya, dan bahkan dirontokkan dosa-dosanya. Hatta al-maradul khafifu, hingga sakit yang ringan, lahu, baginya al-muslim, fihi, di dalamnya, al-maradul khafif, faidatun, bermula faedah. Tuh, jadi ada faedah, ada hikmah. Imma yukaffaru anhu dhanbun, ada kalanya digugurkan, anhu, darinya, al-muslim, orang muslim tersebut, dhanbun, akan dosa, wa imma turfa'u lahu darajatun, dan ada kalanya diangkat baginya muslim tersebut, darajatun, derajatnya. Wa illam yakun lahu fi dhalikal waqti dhanbun turfa'u lahu darajah, dan jika tidak ada baginya fi dhalikal waqti, di waktu itu, maksudnya di saat dia kena musibah tersebut, dhanbun, dosa, umpama dia tidak sedang berbuat dosa, atau tidak ada maksiat yang dia lakukan saat terkena musibah tersebut, maka apa? Turfa'u lahu darajatun, diangkat baginya derajat dengan sebab musibah atau sakitnya tersebut. Masya Allah. Bahkan ada hadis Nabi, mengujang, ada hadis Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sangat mengagumkan bagi seorang muslim, setiap urusannya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. In asabahu khairun syakara, apabila menimpa dia oleh kebaikan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka menjadilah itu kebaikan bagi dirinya, pahala bagi dirinya. Wa in asabahu syarrun sabar, dan apabila menimpanya oleh keburukan, kesusahan, kesulitan, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka juga menjadi kebaikan bagi dirinya.
Tuh, jadi orang muslim itu setiap keadaannya itu menjadi kebaikan bagi dirinya, menjadi pahala bagi dirinya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alladzi tusnihi al-masaibu anil mudiyyi fi sabilillah, yang melemahkan akan dia oleh musibah, seorang yang melemahkan akan dia oleh musibah-musibah. Anil mudiyyi, dari berlanjut atau berjalan, fi sabilillah, di jalan Allah, fahuwa khasirun, maka dia itu orang yang merugi. Apa makna fi sabilillah? Ya tentu banyak. Fi sabilillah yang paling tinggi adalah membela agama Allah di medan perang melawan orang-orang kafir. Al-jihad fi sabilillah, yang orang yang terbunuh di dalamnya disebut dengan syahid al-ma'rakah, tinggi derajatnya itu. Nah, fi sabilillah juga ada banyak selain daripada itu, seperti misalkan orang yang dia dalam kebaikan secara bahasa atau secara maknawi, dia fi sabilillah, bentuk apapun kebaikan yang dia kerjakan. Santri misalkan jauh-jauh dari Sumatera, dari mana, untuk tujuan mencari ilmu, kata Rasulullah, fi sabilillah. Fi sabilillah. Sabda Rasulullah mengatakan apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang keluar untuk tujuan mencari ilmu. Nah, yang dimaksud di sini ilmu din. Ingat-ingat ini. Bukan mutlak semua ilmu, tapi yang dimaksud ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada apa? Di jalan Allah. Di jalan Allah yang dimaksud diridhoi olehnya, berpahala besar baginya. Nah, orang yang dilemahkan karena ada musibah yang menimpa dia, kemudian dia apa? Tidak mau mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, fi sabilillah tersebut, dia dilemahkan oleh adanya musibah yang menimpa dia, maka apa? Ini orang merugi. Wa illam yakun wal faizu, dan seorang yang beruntung, man yasbiru, adalah seorang yang bersabar, wala tusnihi anil mudiyyi fi sabilillah, dan tidak melemahkan akan dia oleh musibah tersebut untuk terus berlanjut di jalan Allah. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, kasratul musaibi, bermula banyaknya musibah, alal mu'mini, atas seorang mukmin, timpakan kepadanya sebagai ujian, ma'a salamatid dini, bersama selamat agamanya. Agamanya tidak berubah. Agamanya tidak berubah. Keteguhan dia dalam megang teguh ajaran agama tidak berubah, walaupun ada musibah yang menimpa terhadapnya. Hadza darajatun 'aliyah, ini adalah derajat yang tinggi. Amma kasratul masaibi, adapun banyak musibah, ma'a fasadid din, bersama rusaknya agama. Itu tadi, gara-gara kena musibah lantas dia apa? Malah mengerjakan yang haram, malah meninggalkan yang wajib.
Fahada nuqsanun, maka ini menjadi kekurangan. Bukannya naik derajatnya, malah apa? Rendah, semakin turun derajatnya. Persis zaman sekarang, orang kena musibah, sakit, malah ninggalin sholat. Maka bilang apa lagi? Maka bilang Allah juga tahu gua lagi sakit, dikit juga itu. Lantas dia ninggalin sholat, maka ngomong begitu lagi. Allah juga tahu gua lagi sakit. Ini orang kayak gini ini bukannya bah digugurkan, dirontokkan dosa-dosanya, bukannya ditinggikan derajatnya, malah ini apa? Orang tambah diturunkan derajatnya. Nah, maka sebenarnya diperintahnya kita bersabar dalam keadaan apapun. Nah, terutama ketika mendapati musibah, maka bersabar di dalamnya, itu hikmahnya besar, meninggikan derajat, merontokkan dosa-dosa. Fal muslimu alladhi taksuru alaihi al-masaibu, fal muslimu, maka seorang muslim, alladhi taksuru, yang banyak alaihi atasnya, al-muslim, al-masaibu, musibah-musibah, ma'a salamatid dini, bersama selamat urusan agamanya, khairun, itu lebih baik, minal muslimin alladhi ya'ishu mutaqalliban fir rahati, daripada seorang muslim yang hidup dia bergelimang dalam kesenangan. Fala tusibuhul masaibu, sehingga tidak menimpa akan dia oleh musibah-musibah, illa fima nadara, kecuali dalam apa yang sangat jarang sekali. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Ini dia, seorang mukmin yang banyak tertimpa musibah dan dia sabar di dalamnya. Sakit atau apapun musibah yang menimpa dirinya, ini lebih tinggi derajatnya dibanding ada seorang muslim kagak pernah sakit, senang mulu hidupnya, senang terus hidupnya. Dan ini muslim ini dia orang yang soleh, taat, gitu, mengerjakan kewajiban, ninggalin yang haram. Yang ini juga sama, mengerjakan kewajiban, ninggalin yang haram. Cuman yang ini apa? Sering kena musibah, sakit atau lainnya misalkan. Maka yang ini lebih tinggi derajatnya daripada yang ini. Paham Ujang? Nah, kebanyakan kita salah paham. Jadi kalau badan sehat mulu, duit ada, badan sehat, keluarga sehat, anggota keluarga sehat semua, beras ada, ATM penuh, disangkanya wah berkah. Iya betul, itu berkah. Kapan? Kalau itu menjadi kebaikan bagi dirinya, barang-barang tersebut, apa yang dimilikinya itu. Betul, menjadi keberkahan baginya kalau dia pergunakan itu semua bukan dalam perbuatan maksiat. Dia punya kendaraan, dia punya harta benda dan lain sebagainya. Nah, tetapi dibanding orang yang muslim, bertakwa, saleh, dia tidak mengerjakan barang-barang haram, dia pegang teguh untuk mengerjakan barang-barang yang wajib. Di saat yang sama, ini muslim banyak kena musibah dan dia sabar di dalamnya, ini lebih tinggi derajatnya dibanding yang ini. Tuh gitu. Kira-kira Mang Ujang pengen yang belah mana itu? Pengen yang kena musibah atau yang sehat-sehat aja? Iya, pengen sehat-sehat aja, pengen berkah, pengen sehat-sehat aja. Ya berarti apa? Jauh berbeda tingkatnya dibanding yang senantiasa diuji, kena musibah, diuji oleh Allah lalu dia sabar di dalamnya. Seperti itulah para nabi Allah dan para wali Allah.
Gitu. Seperti itu. Kita mau pengennya apa? Senang mulu. Hidup senang. Terus apa? Bilang ya kalau duit ada, badan sehat, kan ibadah juga nikmat. Lah, pakai alasan lagi gitu. Padahal ibadah begitu-begitu aja. Pakai alasan lagi biar ibadah nikmat. Kalau ada duit makan bisa sedekah. Cakep bikin alasannya itu. Ya kalau benar dikerjakan gitu ya cakep memang itu. Dia punya duit kemudian bersedekah dengannya. Dia badan sehat, dia beribadah dengan badan sehatnya itu rajin, ya cakep. Cuman kita mintanya gitu doang, tapi kerjanya mau kagak. Minta duit banyak, alasannya supaya bisa banyak sedekah. Gitu dapat duit banyak, sedekah kagak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.